Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maskan, NIM 250109115154, merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Rahmatullah Tulungagung Burno Bojonegoro dengan mata pelajaran fikih materi pokok jual beli dan khiyar kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saya absen terlebih dahulu. Ahmad Falih Hakiki, Arina Zila Zakiyah, Bahril Hikam, Cinta Fatasa Aulia, Erlizatul Amilin, Hilma Najwa, Iva Al-Maziyah. Alhamdulillah pada hari ini masuk semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon anak-anak berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anak duduk kembali. Sebelum kita mulai, kita mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kita harus semangat dalam mencari ilmu, mulai dari ayunnya ibu sampai liang lahat. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batasan sampai liang lahat. Makanya kita harus semangat, harus giat dalam pembelajaran. Semoga kelak ilmu kita menjadi berkah. Itu sebelum kita mulai pembelajaran yang minggu lalu terkait tentang muamalah. Apa arti muamalah menurut bahasa? Ada yang tahu? Ya. Muamalah berasal dari kata amalah yang artinya membuat atau melakukan sesuatu. Sekarang tujuan muamalah apa? Ada yang tahu tujuan muamalah? Ya.
Tujuan muamalah adalah satu, mewujudkan keadilan. Ya. Dua, menjaga hak dan kewajiban. Ya. Alhamdulillah, beri aplaus untuk kita semua. Sekarang sebelum kita membahas tentang jual beli dan khiyar, mari kita tahu tentang tujuannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini, nomor 1, peserta didik mampu menganalisis konsep, ketentuan, serta dalil dan istidlal dari akad jual beli dan khiyar dalam fikih muamalah. Nomor 2, peserta didik mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas sosial ekonomi dengan menunjukkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab sesuai aturan fikih. Nomor 3, peserta didik mampu menghubungkan pelaksanaan akad muamalah yang benar dengan tujuan untuk mencapai nilai ibadah dan dimensi ukhrawi dalam konteks bermasyarakat global. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang saya tanya kepada anak-anak terkait jual beli. Dalam jual beli, lebih penting mana jujur dengan kondisi barang atau keuntungan yang besar? Ya. Ada jawaban dari anak-anak? Ya, silakan. Ya, karena kejujuran dan transparan saat berbicara adalah prioritas utama. Jangan membuktikan dan mencapai dengan cara yang benar. Ya, terima kasih. Jika kalian membeli barang yang baru, setelah itu baru sadar ketika dibuka dari rumah, ternyata barangnya itu cacat. Nah ini ketika barangnya cacat, boleh dikembalikan apa tidak? Ada yang bisa jawab? Nah, ayo. Pembeli masih punya hak untuk mengembalikan barang jika ada kerusakan baru diketahui setelah sampai dari rumah dengan syarat tertentu. Ya. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Beri aplaus kita. Mari kita amati tentang video pendek dari YouTube. Mari kita bahas materi hari ini, yaitu tentang jual beli. Jual beli, definisi jual beli menurut bahasa yaitu dari kata al-bai' yang berarti proses tukar menukar sesuatu. Jadi menukar, entah itu menukar barang dengan uang atau uang dengan barang. Secara istilah, tukar menukar barang dengan barang lain atau uang yang disertai dengan ijab qabul sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi kayak contohnya kita membeli mobil. Ini pembeli membawa uang, semisal harganya itu 100 juta, sedangkan mobilnya itu ada mobilnya. Di pembeli ini membeli mobil, terus penjual ini mempunyai barangnya berupa mobil, harganya 100 juta. Nah ini antara pembeli dan penjual ini sama-sama nanti tahu, jadi tidak ada rasa unsur penipuan. Ini terkait definisi jual beli. Sekarang dasar-dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli ini hukumnya boleh, itu mubah, punya boleh.
Menurut firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu hukumnya jual beli itu hukumnya halal asalkan tidak mengandung riba. Sabda Rasulullah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kasbi atyabu. Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul Bazzar wa sahhaul Hakim. Artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai mata pencarian apakah yang paling baik. Beliau menjawab pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli yang mabrur atau diterima. Ini dawuhnya Nabi Muhammad boleh jual beli. Ya, boleh jual beli itu kayak contohnya uang dengan barang. Ini boleh. Pokoknya menggunakan tangannya sendiri. Tidak boleh menggunakan tangannya orang lain. Ini penting. Jadi jual beli. Hukum jual beli. Yang pertama mubah atau boleh. Hukum asal jual beli yang memenuhi syarat dan rukun seperti jual beli sehari-hari yang halal. Kayak contohnya makan minuman. Ini setiap hari kita makan atau kita minum, ini hukumnya boleh. Nomor 2, hukumnya jual beli yaitu wajib. Jual beli yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban, misal memberi makanan pokok saat lapar. Nanti kalau tidak membeli makanan, maka akan meninggal atau minuman akan meninggal. Sekarang tujuan jual beli. Kegiatan jual beli memiliki tujuan yang berbeda bagi kedua belah pihak. Yang pertama bagi penjual atau baik, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Di penjual ini menjual barangnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan, tidak untuk yang lain. Jadi mendapatkan keuntungan. Nomor 2 bagi pembeli atau mustari, untuk mendapatkan barang yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pembeli ini membutuhkan barang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya tadi ada makan. Kalau tidak makan akan meninggal. Ini contohnya. Sekarang larangan dalam jual beli. Penjual dilarang mengambil keuntungan secara berlebihan. Hal ini dilarang karena dikhawatirkan dapat menjurus pada riba yang hukumnya haram dalam Islam. Jadi penjual ini dilarang mengambil keuntungan yang sangat banyak. Kalau biasanya di desa-desa itu ketika penjual ini menjual dagangannya, ini mengambil keuntungan sedikit tapi pembelinya banyak, daripada pembelinya sedikit tapi untungnya banyak. Ini jadi diusahakan ini ketika penjual ini mengambil keuntungan yang banyak ini dihindari. Rukun jual beli. Yang pertama ini rukun ini wajib dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu ada seorang penjual, orang yang menawarkan barang. Ini saya punya mobil, kamu mau beli apa tidak? Yang kedua rukun jual beli pembeli. Setelah ada barang mobil tadi, ada pembelinya. Ya, ada pembelinya. Yang ketiga, benda barang yang diperjualbelikan. Tadi yang saya contohkan adalah mobil. Jual beli menjadi tidak sah jika barangnya tidak ada atau tidak jelas. Contohnya menjual buah yang belum tumbuh atau anak hewan yang masih dalam kandungan. Jadi ini tidak boleh.
Jadi tadi saya contohkan buah mangga yang masih kecil, setelah itu dijual. Nah, pembeli mengambilnya ketika besar, ini tidak boleh. Ada lagi contohnya anak hewan yang masih dalam perut ibunya, ini sama, tidak boleh. Jadi harus semuanya itu harus jelas. Kalau tidak jelas berarti tidak boleh. Ada lagi contohnya ikan di dalam tambak, belum jelas itu ikannya berapa, kecil atau besar, ini tidak tahu sama sekali, maka penjual tidak boleh menjualnya ikan tersebut. 3, sistem tebak-tebakan atau horor seperti jual beli al-khassah, melempar batu untuk memilih barang, atau mula masa hanya dengan menyentuh tanpa melihat. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh beli barang setelah itu dilempar batu, oh berarti itu barangnya yang saya beli. Ini tidak boleh. Semuanya harus jelas, transparan. C, ihtikar atau menimbun. Ihtikar adalah menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Setelah masyarakat sangat membutuhkan, ini ihtikar hukumnya haram. Jadi tidak boleh menjual barang yang ditimbun, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh. Karena apa? Ketika membeli dengan harga yang murah, tapi setelah itu menjual dengan harga yang lebih mahal. Ini tidak boleh. Mari kita amati video tentang hukum menimbun barang. Waktu nanti musim panen selesai, dapat dinaik atau dijual, bagaimana hukumnya? Itu disinggung di dalam bab namanya ihtikar atau namanya ihtikar itu Dari video tadi mungkin ada anak-anak yang mau bertanya, berarti mengambil keuntungan yang banyak, ya riba. Atau contohnya saya punya uang 1 juta, setelah itu ada teman yang pinjam 1 juta, setelah itu saya bilang saya punya uang ini ketika dalam masa 1 bulan harus dikembalikan 1.050.000. Lah, yang tadi 50.000 ini dinamakan apa, anak-anak? Riba. Ini tidak boleh, alias hukumnya haram. Amati gambar berikut ini. Mungkin anak-anak tahu ini gambar apa? Apa? Jual beli di pasar atau di pasar tradisional. Sekarang khiyar. Pengertian khiyar menurut bahasa pilihan atau memilih yang terbaik. Jadi setiap pembeli itu kebanyakan memilih barang yang baik. Tidak mungkin beli buah-buahan setelah itu belinya yang busuk-busuk. Ini tidak boleh. Jadi kebanyakan orang pasti membeli yang baik. Tidak mungkin itu, tidak mungkin membeli barang yang jelek atau cacat atau yang lain, ini tidak mungkin. Khiyar menurut istilah adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jadi khiyar ini bagi penjual dan pembeli harus sesuai dengan rukunnya, ya, adanya akad. Makanya harus jelas, semisal gini, semisal barang ini nanti kalau tidak cocok atau tidak ada cacatnya, saya akan kembalikan dalam waktu sekian. Nah, ini diteruskan apa tidak? Kalau nanti tidak sesuai atau tidak cocok atau ada aibnya, maka dikembalikan. Hukum dan tujuan khiyar. Hukum asal kebolehan hukum khiyar dalam Islam adalah mubah atau boleh. Jadi hukum asal khiyar itu boleh. Tujuan utama khiyar yaitu yang pertama agar tidak ada kerugian di antara kedua belah pihak di masa mendatang. Jadi antara pembeli dan penjual ini tujuannya utama. Nomor 2, menghindari rasa tidak puas atas unsur penipuan dalam transaksi. Jadi kita harus
transparan. Kalau nanti ada cacatnya, kita harus memberitahu kepada pembeli. Sekarang macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar itu dibagi menjadi 3, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Ini macam-macamnya khiyar. Mari kita bahas terkait tentang khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis yaitu hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli selama kedua belah pihak masih berada di tempat transaksi dan belum berpisah. Jadi khiyar majelis itu nanti antara penjual dan pembeli ketika ada barang yang tidak cocok, ini boleh ditukarkan asalkan pembeli ini masih dalam pasar itu, ya, tidak sampai pulang ke rumah. Ini contoh seperti itu. C, khiyar aib atau cacat, hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli jika ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi dilakukan. Ini contohnya yaitu beli HP, ya, beli HP yang mana cacatnya ini tidak diberitahu oleh penjual. Jadi pembeli setelah beli langsung pulang. Jadi tahunya ketika dibuka di rumah, setelah itu layarnya ada cacatnya, ya, ada bergaris. Nah, ini boleh dikembalikan lagi, ya, boleh dikembalikan lagi. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya jelaskan. Silakan anak-anak yang mau bertanya terkait materi tadi yang saya jelaskan. Ya, silakan. Dalam konteks perkembangan zaman, jual beli mengalami kemajuan yang sangat besar. Ya. Dengan adanya teknologi seperti konsep dan digital. Lantas bagaimana jual beli secara digital atau online? Jual beli, bagaimana jual beli secara online? Apa hukumnya? Jual beli online itu boleh hukumnya, asalkan memenuhi syarat tertentu. Contohnya baju itu nanti ukurannya apa? Ukurannya semisal L. Terus warnanya apa? Terus kainnya, modelnya bagaimana? Jadi semuanya jelas. Yang tidak boleh itu nanti ketika barang itu dibeli secara online, setelah itu dikirim lewat kargo atau yang lain, pokoknya secara online tidak sesuai dengan pesanan. Nah, ini ada unsur penipuan. Ini yang tidak boleh. Ya, sah hukumnya jual beli secara online itu sah, asalkan memenuhi syarat. Ada pertanyaan lagi? Sudah, tidak ada pertanyaan. Setelah itu saya akan membagikan LKPD apa yang saya jelaskan tadi. Tolong dikerjakan minimal 5 menit dan juga diskusikan antar kelompok. Ya. Ayo semangat. Nanti kalau ada yang tidak paham, tolong ditanyakan. Ayo berdiskusi.
Apakah ada yang sudah selesai dari kelompok 1 sampai 4? Terus semangat. Ada yang sudah selesai? Masih belum. Waktu kurang 3 menit. Ayo cepat kerjakan. Ya, waktu selesai. Kelompok mulai kelompok 1 sampai 4 ada perwakilan 2 atau semuanya maju. Dimulai kelompok yang pertama. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman tentang jual beli? Silakan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, 4. Tidak ada pertanyaan? Oh ya, silakan kelompok 2. Contohnya ketika kita membeli makanan atau minuman dan ada penjual dan ada pembeli. Mari kita beli oplos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Keabsahan jual beli dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan akad atau ijab kabul. Ayo teman-teman kelompok yang lain, mungkin ada pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 2. Silakan. Ya, kelompok 1. Contoh akad yang sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari adalah akad jual beli, membeli makanan di warung pasar atau membeli makanan di online. Sekarang kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja. Silakan maju ke depan, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Sela Rizky dan teman saya Hilma Najwa. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Selain aspek hukum, jual beli dalam Islam juga mengandung dimensi etika yang sangat kuat. Nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab menjadikan prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Islam secara tegas melarang praktek jual beli yang mengandung unsur riba dan tadlis. Sekian dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok 4. Silakan. Tolong mungkin selain kelompok 3 ada yang kelompok lain yang bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Kelompok 1, 2 ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 4. Silakan. Jawabannya, jual beli kredit, contoh membeli motor atau HP dengan pembayaran bertahap. Sudah paham apa belum kelompok 4? Sudah. Sekian. Mari kita beli oplos. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4 untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Azharini dan di samping saya adalah teman saya yang bernama Listion Abdularis. Di sini kami akan menyampaikan tentang diskusi dari kelompok kami. Dalam konteks perkembangan zaman, praktek jual beli
mengalami kemajuan seiringan dengan teknologi, seperti munculnya jual beli berbasis digital atau online. Islam memandang bentuk transaksi modern tersebut sebagai sesuatu yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, nilai-nilai jual beli Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi dinamika ekonomi modern, serta mampu memberikan solusi yang berkeadilan dan bermaslahatan kepada umat manusia. Cukup sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah hukumnya anak jual beli? Mungkin ada jawaban dari kelompok 1, 2. Mungkin ada jawaban? Tidak ada jawaban? Ya, silakan. Kelompok 2 yang menjawab. Hukum jual beli yakni ada jual, beli, benda, alat tukar, dan sikap. Salah atau benar? Jawaban dari kelompok 1. Benar. Benar. Ya, benar ya? Benar. Alhamdulillah. Mari kita beri oplos. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak dari hasil kelompok ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan besok bisa ditingkatkan lagi. Mari kita beri oplos untuk kita semua. Sekarang kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari apa yang telah dipaparkan mulai dari awal sampai akhir. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana hukum jual beli dengan cara tegasan? Ada pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana jual beli dengan cara tebasan? Jual beli dengan cara tebasan itu boleh, asalkan apa barangnya itu jelas. Contohnya mangga. Ini kalau mangga yang sudah matang, yang sudah jelas besarnya, ini boleh ditebas. Yang tidak boleh itu mangga yang masih kecil, setelah itu nanti ngambilnya di waktu besar. Ini tidak boleh. Ada pertanyaan lagi? Ya, kelompok 2. Bagaimana cara menjual kotoran sapi yang dihukumi najis, padahal digunakan untuk pupuk? Bagaimana menjual kotoran sapi setelah itu digunakan untuk pupuk? Hukumnya bagaimana? Hukumnya membeli kotoran sapi untuk pupuk itu ada perbedaan pendapat. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Barangnya najis. Tapi menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Maliki itu diperbolehkan, asalkan tidak dimakan. Maksudnya diperbolehkan itu ketika ada manfaatnya, ada nilai manfaatan, ada nilai kemanfaatan. Contohnya untuk pupuk padi, ini boleh. Mari pembelajaran mulai awal sampai akhir. Terima kasih atas diskusi kalian. Semoga apa yang kita diskusikan itu membawa manfaat bagi kita sendiri dan juga orang lain. Setelah itu kita kembangkan lagi diskusi kita atau pembelajaran kita supaya lebih maju dan berkah. Nah, setelah pemaparan materi mulai awal sampai akhir, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan akhir dari pembelajaran ini adalah bahwa jual beli dalam Islam merupakan aktivitas muamalah yang hukum asalnya mubah atau boleh, namun harus berdasarkan pada kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sesuai hukum serta syarat sah yang ditetapkan syariat. Untuk menjaga keadilan dan keberkahan, Islam melarang keras praktek yang mengandung unsur riba, penipuan, penimbunan barang,
maupun kecurangan lainnya yang merugikan orang lain. Sebagai pelindung hak pelaku transaksi, terdapat hak khiar yang memungkinkan penjual atau pembeli memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad demi menghindari rasa tidak puas dan menjaga nilai persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah kesimpulan mulai awal sampai akhir. Semoga apa yang saya jelaskan, materi yang saya jelaskan itu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Minggu yang akan datang bahas tentang musako dan mudoroah. Setelah itu mari kita berkemas-kemas dan kita tutup dengan berdoa majelis. Sudah berkemas-kemas? Sudah. Ketua kelas memimpin doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.